Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah. Di hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan kegiatan kita, baik kegiatan kita sebagai seorang guru dan sebagai siswa. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan pertemuan sama masa taruh siswa madrasah. Tentu saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Madrasah Arifah. Tentu anak-anakku sekalian, ke depan kita akan selalu bersama-sama senantiasa berkolaborasi untuk melaksanakan proses pembelajaran kita ke depan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya Ansur Lawarlin. Saya biasa dipanggil Pak Ansur. Saya beralamat di Pajalau, Desa Panaktukan, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Saya lahir di tanggal 24 April 1994. Saya sudah menikah dan saya di Madrasah Sanawiyah, jabatan saya sebagai Wakamat MTS sekaligus guru PPKN. Kemudian yang ingin berkomunikasi dengan saya bisa ambil nomor telepon saya 085 240 067 799. Saya kira itu sebagai biodata sementara anak sekalian. Untuk proses perkenalan kita selanjutnya bisa kita lanjutkan di hari-hari esok untuk kita saling memahami satu sama lain. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini berkaitan dengan kegiatan belajar dan prestasi siswa. Bercerita masalah kegiatan belajar berarti kita akan bercerita terkait dengan proses yang kita lakukan selama di Madrasah Arifah. Tentu yang akan kita hadapi ke depan kurang lebih 3 tahun, kita tidak akan terlepas yang namanya proses belajar, kegiatan belajar mengajar. Tentu ini harus kita pahami, harus kita tahu secara mendetail apa yang harus kita lakukan ke depan. Tentu anak-anak sekalian, untuk penyampaian saya secara umum akan menyampaikan secara menyeluruh terkait dengan kegiatan pembelajaran kita di Madrasah Arifah. Kalaupun yang akan kita hadapi kurang lebih 6 bulan yang akan datang, kita akan melaksanakan proses pembelajaran secara online atau proses pembelajaran secara daring. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan, saya akan menyampaikan lebih awal bahwasanya anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan belajar itu yaitu suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku. Jadi apa yang akan kita lakukan kurang lebih 3 tahun yang akan datang, bagaimana kita dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki perilaku yang baik, memiliki karakter yang bisa dijadikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga harapan kita anak-anak sekalian ke depannya, siswa kita di Madrasah Arifah itu memiliki kualitas dan memiliki perilaku yang berbeda dengan siswa-siswi yang lain yang ada di luar sana. Satu hal yang kita inginkan anak-anak sekalian, kita berharap ke depan ada peningkatan dari segi pengetahuan. Ini tujuan awal kita melaksanakan proses pembelajaran. Bagaimana anak-anak kita bisa memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, sehingga hal ini bisa membedakan kita dengan siswa-siswi yang lain. Tentu kalau kita kembali memahami makna belajar sesungguhnya itu adalah proses yang awalnya tidak tahu menjadi tidak tahu. Jadi ketika kita sudah bergabung di Madrasah Sanawiyah Arifah, harapan kita sebelumnya kalau sebelum kita bergabung di Madrasah Arifah kita belum tahu pelajaran PKN, pelajaran IPS dan pelajaran yang lain. Selesai dari Madrasah Arifah, maka kita harus lebih paham dengan pelajaran-pelajaran yang lain.
Tentu anak-anakku sekalian, proses pembelajaran yang kita lakukan kesemuanya untuk bisa kita memahami secara mendalam pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Sehingga harapan kami anak-anakku sekalian, di proses pembelajaran ke depan kita berharap karena kita ingin menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan, maka yang harus dia lakukan adalah belajar dengan baik. Kita tidak akan mungkin mendapatkan pengetahuan, tidak akan mungkin memiliki kecerdasan kalau kita tidak mau belajar. Tentu kesemuanya harus diiringi dengan proses pembelajaran. Kemudian memiliki keterampilan. Selain anak-anak memiliki pengetahuan, maka proses pembelajaran yang kita lakukan, anak-anak itu harus memiliki keterampilan, harus ada keterampilannya. Kalau di Madrasah Arifah, minimal anak-anak kita bisa menghafal, bisa kultum, bisa tampil ceramah dan sebagainya. Itu salah satu keterampilan yang kita harapkan. Yang bisa tampil di kegiatan sains, yang bisa tampil di kegiatan lomba-lomba yang lain, maka itu selalu kita harapkan di Madrasah Arifah. Madrasah Arifah menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa menjadikan kita siswa yang memiliki keterampilan, yang bisa menghasilkan siswa-siswi yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan siswa-siswi yang lain. Kemudian proses yang kita harapkan selain pengetahuan, selain keterampilan, maka kita juga harus memiliki daya pikir, memiliki perkumpulan pemikiran yang bisa kita jadikan sebagai daya tampung dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang tentu yang paling kita harapkan anak-anak sekalian, proses pembelajaran yang kita lakukan, maka kita harus memiliki sikap. Karena sikap ini yang kadang-kadang menjadikan kita menjadi orang yang bisa dikenal, atau sikap yang kita miliki itu akan membawa kita menjadi hidup yang lebih baik. Saya memberikan contoh anak-anakku sekalian. Kalau kita menyaksikan orang sedang berjalan ke suatu tempat, dia baru melangkah masuk di Madrasah Arifah, baru kita melihat penampilannya, cara berpakaiannya atau cara jalannya, kita sudah bisa memprediksi bahwa orang ini memiliki sikap yang tidak baik, memiliki akhlak yang tidak baik ketika baru masuk di lingkungan sekolah. Kemudian pakaiannya robek-robek, kemudian gaya rambutnya ada yang dikasih naik dan sebagainya, ada yang dikasih jalanan apa istilahnya itu, jalanan kerbau atau jalanan kutu, ya itu baru kita lihat, kita sudah bisa memprediksi bahwa siswa kita itu memiliki sikap yang tidak baik. Tentu harapan kita anak-anak sekalian ke depan, kami sangat berharap anak-anak kita, siswa kita di Madrasah Arifah memiliki sikap, memiliki akhlak yang baik. Tentu yang paling tepat yang perlu saya sampaikan yang akan kita hadapi ke depan anak-anak sekalian, ke depan kita akan menghadapi proses pembelajaran secara online, secara daring. Tentu kita akan berkomunikasi dengan guru kita, dengan wali kita, maka kita harus memiliki sikap yang baik. Artinya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan guru-guru kita, dengan wali kelas kita, maka kita harus kedepankan akhlak kita. Misalnya, saya memberikan contoh. Ada di antara kita siswa ketika ingin berkomunikasi melalui ada yang gurunya, dia hanya menyampaikan, "Pak, mana tugas saya? Pak, kenapa belum kirim materi? Pak, kenapa belum memulai pelajaran?" Harusnya anak-anakku sekalian ketika ingin berkomunikasi dengan guru, minimal menyampaikan, "Assalamualaikum warahmatullahi, tapi saya atas nama Rizal kelas 71, tapi Bapak Ibu saya ingin menyampaikan perihal pembelajaran kita, kapan dimulai Ibu, kapan dimulai Pak, atau kita ingin menanyakan tugas, tapi Bapak Ibu ada tugas yang ingin saya pertanyakan karena saya belum mengerti, karena saya belum memahami tugas yang telah disampaikan." Artinya anak-anak sekalian, sikap yang kita
tonjolkan, kita tampilkan kepada guru-guru kita, itu menandakan kita memiliki kecerdasan. Ketika kita ingin menilai seseorang, maka hal yang paling utama, paling pertama kita nilai adalah sikapnya, akhlaknya, pribadinya. Sebelum kita melihat ilmunya seseorang, maka paling utama yang kita perhatikan adalah sikap dan akhlaknya. Tentu anak-anakku sekalian, ini perlu kita perbaiki ketika kita masih terbatas terkait dengan sikap-sikap yang baik. Anak-anakku sekalian, ya kenapa saya sampaikan dari awal terkait masalah proses pembelajaran, terkait masalah sikap kita, karena di Madrasah Alifah, Madrasah Unggulan Alifah ini memiliki keunggulan. Artinya keunggulan ini harus kita tonjolkan, harus kita nampakkan di sekitar kita. Karena Madrasah Alifah ini menampilkan sebuah motto, mengedepankan yang namanya motto jujur, cerdas, dan tawadu. Jujur ini anak-anakku sekalian paling utama lagi yang harus kita miliki sebagai seorang siswa, sebagai seorang sebagai manusia misalnya, maka kita harus memiliki sikap jujur. Yang mana yang dimaksud dengan jujur itu anak-anakku sekalian? Jujur itu artinya berani mengakui atau berkata ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau yang memang nyata kita saksikan. Jadi orang yang memiliki sifat jujur itu anak-anakku sekalian, dia ketika mengerjakan tugas maka dia berani mengatakan bahwa saya mengerjakan dengan sejujur-jujurnya. Artinya memang apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan. Satu contoh anak-anakku sekalian, iya, ketika anak-anak kita mengerjakan tugasnya yang diberikan sama gurunya, kalau memang itu dibantu oleh orang tua, kalau memang dibantu oleh teman kita, maka kita sampaikan kepada guru kita bahwa ini adalah hasil pekerjaan dari teman saya, ini adalah hasil pekerjaan bantuan dari orang tua saya. Atau kita sampaikan dengan sejujurnya bahwasanya apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu saya dapatkan di Google misalnya. Ya, ke depan anak-anakku sekalian, kalian akan bebas ketika berhadapan dengan soal ujian, ketika berhadapan dengan tugas, kalian bebas untuk mencari di Google. Disinilah sifat jujur yang harus kita miliki. Disinilah sifat jujur yang harus mulai dari sekarang kita tanamkan. Ya, bukan persoalan guru itu anak-anakku sekalian, perlu saya sampaikan, bukan persoalan benar atau salahnya jawaban kalian, tapi tergantung apakah apa yang kalian lakukan itu sesuai dengan hasil pemikiranmu. Walaupun benar bagaimana, walaupun kalian mendapatkan nilai 100, nilai 1000 atau bahkan nilai sampai 1 miliar, kalau itu pekerjaan hasilnya dan kalian dapatkan dari Google, maka sama saja dengan kali nol. Tapi kalau kalian mengerjakan PR, mengerjakan tugas sesuai dengan hasil pemikiranmu, sesuai dengan daya tangkap pikiranmu, maka itu bisa memungkinkan akan menghasilkan nilai yang bagus untuk kalian. Tentu anak-anak sekalian, motto Yayasan Alifah ini senantiasa kita jaga, senantiasa kita pertahankan. Sebagai siswa Madrasah Alifah, maka dia harus memiliki sifat jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, motto Madrasah Alifah yang kedua yaitu memiliki cerdas. Dia harus memiliki pengetahuan. Orang cerdas itu anak-anakku sekalian, artinya dia memiliki kemampuan kritis. Dia memiliki daya nalar. Dia mudah mengerti ketika ada yang disampaikan oleh guru-gurunya. Tentu anak-anakku sekalian, kita sangat berharap madrasah kita, terkhusus untuk madrasah sanawiyah, memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan. Nggak perlu kita pahami anak-anakku sekalian, pengetahuan yang kita dapatkan di Madrasah Alifah ini insya Allah selanjutnya akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, motto Yayasan Alifah yang ketiga adalah tawadu. Artinya walaupun kita cerdas,
walaupun kita memiliki kekayaan yang sangat melimpah, akan tetapi walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki harta mewah, akan tetapi kita selalu bersifat merendahkan diri atau memiliki sifat tawadu. Karena tawadu ini tidak semua orang bisa dapatkan, tidak semua orang bisa memiliki. Banyak orang memiliki kecerdasan, anak-anakku sekalian, banyak orang kaya, banyak orang memiliki kendaraan mewah, rumah mewah, tapi dia tidak memiliki sifat tawadu. Sehingga ketika ini didapatkan oleh siswa-siswi kita, maka wajarlah ketika Madrasah Arifah dikatakan sebagai madrasah yang memiliki keunggulan. Tentu anak-anak sekalian, yang kita harapkan ke depan motto Madrasah Arifah ini senantiasa kita pertahankan terkait yang pertama adalah memiliki kejujuran, memiliki kecerdasan, dan memiliki sifat tawadu. Anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya ke depan kita akan banyak melaksanakan proses pembelajaran secara online, dan sudah kita sampaikan di pertemuan orang tua dan siswa terkait dengan aplikasi yang kita gunakan pada proses pembelajaran. Perlu saya ulang kembali anak-anak sekalian, pembelajaran kita di Madrasah Arifah menggunakan aplikasi Classroom, sehingga kami berharap sekali kepada anak-anak sekalian, silakan bergabung semua di aplikasi Classroom yang telah disiapkan oleh guru-guru kita. Tentu bagi siswa yang belum mendapatkan kode, karena aplikasi Classroom ini menggunakan kode kelas, maka harapannya ketika kalian belum mendapatkan kode kelas, maka segera melapor ke wali kelasnya agar wali kelas memberikan kode kelas yang telah dibuat oleh guru mapel. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan terkait masalah Classroom ini, perhatikan juga terkait dengan jangan sampai ada yang salah kode. Misalnya seharusnya kalian masuk di 71, akan tetapi karena salah kode kalian berada di 72, sehingga ketika gurunya mengajar di 71 kalian dianggap tidak ada karena kalian tidak bergabung di grup itu, kalian tidak bergabung di kelas itu. Sehingga harus betul-betul diperhatikan ketika Anda berada di grup di kelas 71, maka cari juga di Classroom apakah sudah benar, apakah Anda sudah di kelas 71, jangan sampai kalian salah kelas. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, saya kira terkait masalah kegiatan belajar kita di Madrasah Arifah, kalian sudah memahami secara bersama bahwasanya seandainya tidak ada COVID-19, tidak ada corona yang melanda wilayah kita, maka seyogianya pembelajaran kita di Madrasah Arifah itu dimulai jam 7.00. Kalian sudah berada di sekolah melaksanakan salat duha, kemudian setelah salat duha itu kemudian melaksanakan mengaji atau membaca doa duha. Jadi pada saat pagi-pagi ini jam 7 sampai jam 7.30 kegiatan kita di masjid ada dua agenda yang kita lakukan, melaksanakan salat duha dan mengaji. Mengaji ini ada sifatnya dua, ada mengaji tadarus dengan menyetor hafalan juz 30. Kemudian yang selanjutnya anakku sekalian, jam 7.30 kita sudah mulai proses pembelajaran di kelas. Andai saja tidak ada corona, maka jam 7.30 itu kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian jam 10 kita melaksanakan istirahat, kemudian jam 10.15 kita lanjutkan kembali pembelajaran. Kemudian sholat duhur anak-anakku sekalian, kita laksanakan. Ada dua kegiatan yang kita lakukan pada saat melaksanakan sholat duhur. Yang pertama salat berjamaah di masjid, kemudian melanjutkan menghafal Asmaul Husna. Jadi ke depan anak-anakku sekalian, kalian harus persiapkan untuk menghafal doa ataupun bacaan Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran. Itu harus kita pahami. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan perlu saya sampaikan juga anak-anak sekalian, ada saja tidak ada corona, maka setelah sholat asar kita melaksanakan kultum atau kuliah 7 menit, sehingga anak-anak sekalian ketika sudah mulai proses pembelajaran secara nyata, maka anak-anak harus mempersiapkan konsep atau
judul ceramah atau kultum ceramahnya, sehingga setelah salat zuhur, salat asar, kalian digilir satu persatu untuk tampil berdiri di depan. Kemudian saya kira anak-anak sekalian, yang paling terakhir yang perlu saya sampaikan terkait masalah prestasi siswi Madrasah Sanawiyah, perlu saya sampaikan di tahun lalu di semester ganjil, anak-anak kita, siswa kita di Madrasah Sanawiyah baru kelas 1 sudah bisa juara 1 lomba matematika tingkat kabupaten. Ini baru kelas 1. Dia berhadapan dengan kelas 3, kakak kelasnya di sekolah-sekolah yang lain. Tapi alhamdulillah siswa kita di Madrasah Arifah berkat pembinaan dari guru-gurunya, berkat bimbingan dari guru-gurunya, sehingga mereka memiliki prestasi di tingkat kabupaten. Dan harapan kita ke depan, siswa kita Madrasah Arifah bisa juara di tingkat kabupaten, tingkat nasional, dan bahkan sampai di tingkat internasional. Dan harapannya kalian semua yang bergabung di Madrasah Arifah mampu membawa Madrasah Arifah menjadi lebih hebat, menjadi siswa yang unggul, yang bisa tampil baik di level nasional maupun di level internasional. Itu harapan kita semua. Saya kira ini saya sampaikan anak-anakku sekalian sebagai motivasi buat kita semua. Mari kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan proses pembelajaran kita, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di Madrasah Sanawiyah Arifah. Yang paling terakhir sekali anak-anak sekalian, salam hangat untuk orang tua kita di rumah. Saya menitipkan pesan bahwasanya mari kita senantiasa membimbing, mengontrol anak-anak kita sehingga proses pembelajaran secara online bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasr minallah wa fathun qarib. Saya atas nama Al-Sirra Warlin memohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan apa yang telah saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua karena telah bergabung di Madrasah Arifah, dan tentu harapan kita semua ke depan kita mampu membawa Madrasah Arifah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.